Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan minggu yang lalu Bu Heni sudah membahas mengenai materi bilangan berpangkat. Untuk video kali ini materi yang akan Bu Heni berikan yaitu mengenai bentuk akar. Bentuk akar ini termasuk salah satu dari bilangan irasional. Nah, bentuk akar sendiri memiliki pengertian adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak boleh berulang. Maksudnya di sini angka di belakang koma itu adalah angka desimal. Ya, ini angka desimal atau angka di belakang koma, di mana angka-angka ini tidak boleh berulang. Kalau seandainya ada angka di belakang koma yang tidak terhingga, tetapi dia berulang, seperti contoh yang bawah ini, maka dia tidak termasuk dari bentuk akar. Jadi Bu ini ambil beberapa contoh, misalkan ya, akar 5, 2, sekian. Ini setelah 7 masih ada angka tak terhingga. Kita tidak bisa menghitung manual, tidak bisa. Kita memerlukan alat bantu hitung, entah itu kalkulator maupun HP. Demikian juga akar 6, 2, sekian. Tak terhingga. Akar 7, 2,645751 dan seterusnya, tak terhingga juga. Akar 5, akar 6, akar 7 memiliki bentuk akar ini ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan akar 9 itu juga punya simbol akar. Ini punya simbol akar, punya simbol akar, punya simbol akar. Akar 9 juga punya simbol akar, akar 16 juga punya simbol akar. Tetapi antara akar 5 dengan akar 9 ini berbeda. Perbedaannya adalah akar 9. Akar 9 itu berapa ya? 3 ya? 3 itu bulat. Dia tidak memiliki angka desimal atau angka di belakang koma, dia tidak punya. Akar 16 berapa? 4 ya. 4 di belakang koma juga tidak ada. 4 bilangan bulat. Maka akar 9, akar 16 dan masih banyak lagi ya. Contohnya akar berapa lagi? Akar 4, akar 25, akar 100 dan seterusnya. Meskipun dia punya simbol akar, simbol akar, simbol akar, simbol akar, tetapi tidak disebut atau tidak bisa dianggap sebagai bentuk akar, karena hasil dari pengakaran tersebut menghasilkan bilangan bulat. Ya. Bedakan dengan ini tadi, akar 5 2, sekian. Akar 6 2, sekian. Akar 7 2, sekian. Selain akar 5, akar 6, akar 7 ini masih banyak lagi ya. Contoh-contohnya. Ini Bu Heni tulis dulu, akar 100 yaitu 10 dan seterusnya. Jadi meskipun punya simbol akar, tapi tidak semua contoh bilangan ini bisa dikatakan sebagai bentuk akar. Karena apa? Kalau akar 9 itu bulat, ini juga bulat dan seterusnya. Tapi kalau di sini dia tidak bulat. Dia memiliki angka desimal tak hingga. Tak hingga biasanya ditulis dengan titik 3. Dan desimal tak hingga ini tidak berulang, tidak ada angka yang diulang atau punya pola. Ya. Ini masih ada contoh yang lain, misalkan akar 2, akar 3. Bu, akar 2 berapa? Silahkan dihitung menggunakan
alat bantu hitung. Akar 3 berapa? Silahkan dihitung dengan alat bantu hitung. Ini namanya bentuk akar. Sedangkan yang ini tadi, Bu ini ambil contoh akar 9, akar 16 ini bukan termasuk bentuk akar. Bukan ya, karena hasilnya adalah bulat. Kemudian tadi Bu ini sampaikan bahwa syarat bentuk akar itu memiliki desimal, tak hingga, dan tidak boleh berulang. Contoh di bawah ini misalkan 2,23, 23, 23, 23, dan seterusnya. Ini dikatakan memiliki angka di belakang koma, ini 23, 23, 23 di belakang koma tak terhingga, ya. 23, 23, 23 terus. Tetapi di sini syaratnya tidak terpenuhi karena apa? Ternyata di belakang koma ini angkanya berulang sama 23, 23, 23, 23. Jadi contoh yang bawah ini juga tidak termasuk bentuk akar. Karena apa? Dia memiliki angka desimal yang berulang. Jadi itu perbedaannya ya. Jangan bingung membedakan mana yang bentuk akar dan bukan. Tidak semua yang punya simbol akar seperti ini selalu bentuk akar, tidak. Tapi dilihat dulu, dihitung dulu akarnya berapa, hasil dari pengakarannya berapa. Kalau dia bulat berarti dia termasuk bilangan bulat, maka dia bukan bentuk akar. Tetapi kalau hasilnya adalah desimal tak hingga dan angkanya tidak berulang, maka bilangan tersebut termasuk bentuk akar. Ini untuk video yang pertama, Bu Heni hapus dulu sambil menyiapkan video yang kedua.